Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia menyerukan mogok produksi bagi produsen tahu tempe se-Pulau Jawa, namun berbeda dengan di Kabupaten Pati yang tetap berproduksi. Bupati Dian Kristiandi menyambangi seorang striker timnas U19 asal Jepara yang cedera dan tengah menjalani pemulihan di salah satu rumah sakit di Kota Semarang. Produk UMKM baru bernama Super Sambal Gami mendapat apresiasi dari DPRD dan juga Dinkop UMKM Kabupaten Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang wanita lanjut usia tewas dalam kebakaran yang menimpa sebuah rumah huni di Kota Semarang pada Senin pagi. Ya, korban yang mengalami lumpuh ini tidak dapat menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Kebakaran rumah huni terjadi di Tandang Raya Jomblang, Kota Semarang pada Senin pagi. Korban merupakan wanita telah lanjut usia bernama Buniah 80 tahun, berada di dalam rumah sendirian saat kebakaran terjadi. Menurut salah seorang saksi, Hermawan Triyono mengetahui adanya kebakaran setelah azan subuh. Melihat adanya kepulan asap dari bagian tengah rumah korban, saksi segera menginformasikan pada warga setempat untuk memadamkan api secara swadaya. Korban yang mengalami sakit stroke diketahui tinggal bersama anaknya, namun di saat kebakaran terjadi, anak korban sedang pergi untuk berbelanja, sehingga korban yang tak berdaya terjebak dalam kebakaran. Api yang membesar membuat warga kesulitan untuk menolong korban. Saya azan, setelah azan saya melihat ada api. Dari bagian mana Pak itu? Di tengah kamar. Tengah kamar. Tengah kamar dari rumah satu ini. Akhirnya saya setelah azan, saya ngambil sikap. Turun, ngambil orang kampung, saya minta tolong. Untuk korban saat itu posisi di mana Pak biasanya? Bisa di kamar tengah itu. Kamar tengah itu. Iya, jadi korban memang lansia ya. Lansia. Usai pemadaman, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah keluarganya untuk disemayamkan. Sebanyak 6 unit mobil pemadam api dari Dinas Kebakaran Kota Semarang dikerahkan ke lokasi dikarenakan lokasi kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau Gakoptindo menyerukan mogok produksi bagi produsen tahu tempe se-Pulau Jawa. Ya, hal itu sebagai wujud protes atas kenaikan harga kedelai di pasaran. Meski begitu, sejumlah produsen tahu tempe di Kabupaten Pati tetap beroperasi karena tuntutan ekonomi. Di tengah protes para pengrajin tahu tempe di Indonesia karena kenaikan harga kedelai, Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau Gakoptindo menyerukan mogok produksi bagi produsen tahu tempe se-Pulau Jawa. Meski begitu, sejumlah produsen tahu tempe di Kabupaten Pati tetap memproduksi tahu tempe di tengah kenaikan harga kedelai yang dinilai tidak wajar dan memberatkan produsen. Salah satu pengrajin tahu di Desa Blaru, Kabupaten Pati, Suwarno mengungkapkan bahwa pihaknya tetap memproduksi tahu meski ia mengeluh kenaikan harga kedelai yang kini menyentuh Rp11.000. Suwarno menjelaskan bahwa sebelumnya ia menghentikan produksi selama sehari karena keberatan dengan kenaikan harga kedelai, namun kini ia tetap memproduksi tahu karena tuntutan ekonomi. Kok niki ngenane kok nggih mogok. Tapi wong cilik niku nek mogok dapat mangan. Enten rencana bagi mogok malih mboten, Mbak? Nggih, batesane nek tiba niku stabil nggih buat mogok. Betul stabil nggih mogok. Soale nggih ini lah produksi kecil ya, nek sing stabil ngageng nggih buat mogok, soale gak ada timbulan, kan ya. Nek ngeten iki nggih mundut geleman lagi nggih. Suwarno mengungkapkan bahwa sehari biasanya ia memproduksi sekira 1 kuintal, namun kini berkurang hanya memproduksi sekira 80 kg. Namun Suwarno menambahkan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan untuk mogok produksi jika kedepannya harga kedelai tidak dapat distabilkan. Selain Suwarno, beberapa pengrajin tempe di Desa Winong Pati terpantau juga masih tetap beroperasi meski dengan jumlah produksi yang berkurang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Bupati Jepara Dian Kristiandi menyambangi rumah Sadam Gafar, ex-striker andalan timnas U19 di bawah asuhan Sinteyong di rumahnya. Ya, sebagai bentuk dukungan, Bupati memberikan tali asih berupa bola dan jersey Liverpool, tim idola Sadam.
Selama 4 bulan terakhir, pria asal desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara ini menjalani proses penyembuhan. Ia masih bersemangat untuk kembali merumput di lapangan hijau. Saat ini pria kelahiran 24 September 2001 intensif menjalani terapi di RSUD KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang. Setiap Senin hingga Jumat, ia rutin berlatih penguatan betis, kemudian pada Sabtu dan Minggu pulang ke kampung halaman. Atas kondisi yang menimpa Sadam, Bupati Jepara Dian Kristiandi turut prihatin. Orang nomor 1 di Kota Ukir itu mendatangi kediaman Sadam dan memberikan motivasi kepada striker bertinggi badan 187 cm itu. Menurut Andi, prestasi Sadam bisa ikut rombongan timnas Indonesia berlatih di Kroasia di bawah asuhan Sinteyong, menumbuhkan asa kepada anak muda Jepara agar bisa meraih prestasi serupa. Andi berharap proses penyembuhan Sadam berjalan lancar dan ia bisa kembali membela klubnya PSS Sleman dan bisa dipanggil lagi membela skuad Garuda. Nah, seperti Mas Sadam ini kan salah satu yang menjadikan skuad di Jepara ini kan bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain untuk dunia persepak bolaan jangan sampai kemudian sirah dari klub Jepara. Saya kira itu mesti harus semangat terus teman-teman muda. Dalam pertemuan itu, Andi menyerahkan 1 jersey Liverpool, klub favorit Sadam. Selain itu juga Andi memberikan 2 bola kepada Sadam agar bisa digunakan berlatih di rumah. Sadam menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bupati Jepara Dian Kristiandi di rumahnya. Alumnus SSB PSW Welahan itu berharap sepak bola di Jepara maju dan 1 pemainnya bisa dipanggil timnas. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene.
Oh, iki lho tak deloki Dilacak. film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Bupati Kendal Diko M. Ganinduto terpapar COVID-19 setelah menjalani tes swab PCR pada Jumat 18 Februari 2022 di rumah dinas Bupati Kendal. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Diko M. Ganinduto melalui akun sosial media Instagram pribadinya setelah hasil pemeriksaan sampel swab di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah keluar. Tidak ada gejala serius yang dialami Diko setelah dinyatakan positif COVID-19, hanya mengalami gejala ringan seperti batuk pilek, radang tenggorokan, dan juga demam. Dia pun menjalani isolasi mandiri dalam beberapa hari ke depan sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Dalam video unggahan Diko, ia mengatakan bahwa tes swab dilakukan di rumah dinas dengan seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC. Hasil PCR disampaikan langsung oleh dokter yang bersangkutan kepada Diko di hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi di rumah dinas hari Jumat sama Dr. Nando. Dr. Nando bawa surat cinta. Hari ini saya positif karena saya gejalanya ringan. Gejalanya saya tuh pilek biasa, batuk pilek, agak radang tenggorokan, terus agak demam sedikit, tapi nggak terlalu sih. Dr. Nando ini praktek di RSDC. Iya, RSDC itu Rumah Sakit Darurat COVID yang ada di Kabupaten Kendal. Hari ini pasiennya ada berapa, Dok? Pasien masih kosong. Pasien Ini kosong. semua kebanyakan isoman. Rata-rata isoman semua ya. Gejalanya ringan, agak sedang, nggak ada yang berat ya. Ya, Total kapasitas di sana berapa orang? 48 bed. 48 bed, hari ini 0. Jadi insya Allah di Kendal walaupun COVID-nya tinggi masih relatif aman, bed occupancy rate-nya juga masih bisa kita kendalikan walaupun seluruhnya di Jawa Tengah ini sekarang level 2, bahkan ada yang level 3. Diko meminta kepada masyarakat Kendal agar tidak panik dengan tingginya kasus positif corona di Kendal varian Omikron karena mayoritas yang terpapar adalah orang-orang tanpa gejala dan gejala ringan. Meskipun ada sebagian orang mengalami gejala sedang hingga berat yang dirawat di rumah sakit, namun demikian Diko memastikan tingkat hunian ruang isolasi COVID-19 di rumah sakit masih aman. Diko tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat Kendal untuk menjaga protokol kesehatan di tengah penyebaran varian Omikron. Dengan mematuhi protokol kesehatan berarti menyelamatkan orang lain dari serangan COVID-19. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Koperasi dan UMKM Pati hingga DPRD Pati mengapresiasi inovasi menu Super Sambal Gami pertama di Kabupaten Pati. Apresiasi tersebut disampaikan ketika grand opening rumah makan Super Sambal Gami Pati pada Sabtu malam. Semoga didoakan. Kabid UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati Hendri Kristianto hingga Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati Enda Sri Wahyuningati mengapresiasi inovasi menu baru kuliner di Kabupaten Pati, yaitu Super Sambal Gami. Apresiasi disampaikan langsung oleh keduanya saat mendatangi grand opening kedai Super Sambal Gami yang beralamat di Desa Ngarus, Kabupaten Pati pada Sabtu malam. Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati Enda Sri Wahyuningati mengungkapkan bahwa menu sambal gami dan juga bu kopi merupakan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing kuliner di Kabupaten Pati. Ia menjelaskan bahwa sambal gami di kedai Super Sambal Gami bisa menjadi alternatif kuliner bagi warga Pati yang juga penikmat varian sambal. Ya, kami berharap juga dari teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM yang memang membidangi masalah pembinaan pelaku UMKM ini juga bisa terus melakukan inovasi
dengan apa yang saat ini sudah dipilih, yaitu super sambal gami. Ini memang unik karena istilahnya sudah hot plate-nya tempat penyajiannya. Ini menjadi salah satu alternatif para penikmat sambal yang suka memakan sambal ini dalam keadaan hangat-hangat. Sementara itu, Kabid UMKM Dinkop UMKM Pati Hendri Kristianto mengungkapkan bahwa kedai super sambal gami merupakan wujud inovasi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pati. Pihaknya juga mengapresiasi atas inovasi hadirnya menu baru yang dapat menambah alternatif bagi penikmat sambal di Kabupaten Pati. Ya, itu merupakan bagus dari Bu Cafe ini membuat menu yang di Pati itu belum ada. Jadi mohon nanti bisa teman-teman masyarakat Pati bisa mencobalah yang kedai yang didirikan Mas Supri ini ada di Desa Ngarus, tepatnya di belakang Geraha Dipo. Supri selaku owner kedai super sambal gami Pati menjelaskan bahwa pembukaan kedai dengan menu unik ini dikarenakan di Pati belum ada menu sambal gami. Selain menu sambal gami, ia juga menawarkan tempat dengan nuansa pedesaan meskipun lokasi kedai di tengah kota Pati. Kalau keunikan konsep di tengah kota, ya. Terus konsep seperti di pedesaan, klasik, unik gitu. Buat ya saya bikin nyaman di konsumen, terutama harga murah meriah. Supri berharap dengan hadirnya inovasi UMKM di kedai super sambal gami dapat memanjakan penikmat kuliner, khususnya penikmat sambal di Kabupaten Pati. Selain itu, ia juga berharap UMKM di Kabupaten Pati dapat bangkit dan tumbuh bersama. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.